Hai Sobat Religi. Selamat datang di podcast yang paling ditunggu-tunggu, Podcast Religi Indonesia. Kali ini kami akan membahas sebuah topik yang agak kontroversial nih, Sobat. Bener nggak sih, Kak Widya? Bener banget, Kak. Hari ini kami akan membahas tentang perselingkuhan dalam rumah tangga. Dan pastinya dengan melibatkan beberapa sudut pandang agama nih. Nah, agar percakapan kita lebih asik dan Sobat Religi nggak ngantuk, kami sudah mendatangkan dua narasumber nih yang akan memberikan cerita dan tanggapannya tentang topik yang akan dibahas kali ini. Selamat siang, Kak Ratna dan Kak Kay. Halo, siang semua. Gimana kabarnya hari ini, Kak? Astungkara baik, Kak. Astungkara baik juga, Kak. Astungkara, mungkin kakaknya boleh perkenalan diri dulu sebelum kita mulai bincang-bincang hangat kita hari ini. Halo semuanya, saya Ratna, mahasiswi dari jurusan Pendidikan Agama Hindu, Universitas Keluarga Sukinah. Halo semuanya, saya Kay, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Hindu dari Universitas Keluarga Sukinah juga, sama kayak Ratna. Wah, anak ini ya, anak kuliahan ya. Ngomong-ngomong, aku mau tahu dong, akhir-akhir ini Kak Ratna sama Kak Kay lagi sibuk apa? Kalau saya sendiri lagi sibuk nyusun skripsi sih, Kak. Kan sekarang saya lagi berada di semester 7. Kalau saya cuman sibuk kuliahan dan juga kerja sampingan itu aja sih, Kak. Wah, asik nih. Untuk itu kita boleh ya tanya-tanya seputar keluarga Sukinah ke kakak. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Kak Ratna dan Kak Kay, apa sih penyebab seseorang bisa selingkuh gitu setelah menikah? Kalau menurut saya sih ya, orang selingkuh setelah nikah itu karena perasaan bosan. Apalagi misalkan pacaran sudah lama, menjalani kehidupan pernikahan sudah belasan atau bahkan puluhan tahun gitu. Mungkin aja jadi nggak punya perasaan yang menggebu-gebu lagi kayak waktu PDKT. Terus pas ngerasa bosan gitu, nggak sengaja ketemu yang lebih menarik mungkin menurutnya dia. Terus dia merasa deg-degan gitu ya, jadilah hal tersebut atau hal perselingkuhan tersebut. Oh, jadi kayak perasaan deg-degan yang lama udah nggak ada, terus muncul lagi gitu ya, Kak? Oke, kalau menurut Kak Kay bagaimana? Kalau menurut saya juga sebenarnya mirip sih sama yang sudah dibilang Ratna barusan. Cuman mungkin bisa jadi karena perubahan fisik juga ya. Misalnya aja perempuan kalau sehabis melahirkan kan banyak banget perubahan fisik ya. Tubuh jadi lebih berisi, wajahnya juga mungkin kelihatan lebih capek atau payudara kendur. Terus suaminya jadi nggak tertarik lagi deh, terus milih jajan di luar aja gitu. Ah, iya. Padahal kan kalau di dalam agama kita diajarkan bersetia sama pasangan ya, Kak. Iya, kan istilahnya sudah membeli pasangan sehidup semati gitu. Jadi seharusnya saling jaga mata dan jaga hati sih. Setuju banget sih, tapi ngomong-ngomong soal setia nih Kak, ada nggak sih hukum atau sloka gitu ya untuk saling setia sama pasangan ketika sudah menikah? Ada banget nih, Kak. Jadi di Hindu itu ada satu sloka dari kitab Manawa Dharma Sastra 9, sloka 101, isinya kurang lebih begini. Hendaknya supaya hubungan yang setia berlangsung sampai mati, singkatnya ini harus dianggap sebagai hukum tertinggi sebagai suami istri. Orang yang kita ajak menikah itu, baik suami atau istri, adalah orang yang akan kita ajak hidup bersama, membangun rumah tangga bersama. Jadi kita harus bisa berkomitmen gitu ya, untuk saling setia dari muda sampai menua, dari tua sampai meninggal. Komitmen untuk setia itu jadi salah satu kunci penting agar hubungan pernikahannya itu awet. Nah iya, terus sloka yang barusan itu ada lanjutannya juga di Manawa Dharma Sastra 9, sloka 102. Isinya, hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan mengusahakan dengan tidak jemu-jemunya supaya mereka tidak bercerai dan jangan hendak melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lain. Ya ini sama aja, intinya kita harus setia sama pasangan, gak boleh selingkuh, harus cari cara biar tiap harinya merasakan cinta yang sama. Wah, hukumnya dalam kitab Manawa Dharma Sastra udah ada nih ya. Jadi sebagai umat beragama, suami atau istri yang baik gitu, ya harus mencontoh dan mentaati isi kitab itu ya. Jadi kehidupan rumah tangga bisa lebih baik dan bahagia. Tapi Kak, kalau ada hukumnya untuk setia kepada pasangan, ketika kita melanggar hukum itu, ada nggak sih sanksinya?
Mungkin boleh dijabarkan sedikit menurut pemahaman Kak Ratna atau Kak Kay? Oke, jadi kalau kita mengutip dari Lontar Adiparwa yang isinya tentang hukuman buat para tukang selingkuh menurut agama Hindu, ketika seseorang berselingkuh dan sampai berhubungan badan gitu ya, di neraka kelak mereka akan mendapatkan berbagai sisaan. Dosa berselingkuh itu dianggap setara dengan dosa ketika menggugurkan bayi dalam kandungan. Jadi mereka akan dapat hukuman yang bebannya setara dengan melakukannya aborsi. Pastinya mereka dapat penyiksaan di neraka sana. Selain itu, pernah juga disebutkan dalam kitab Srimad Bhagavatam, orang-orang yang selingkuh akan dihukum di neraka Takta Surmi. Itu jenis neraka yang paling menyeramkan dari 28 jenis neraka yang ada di agama Hindu. Nantinya, Atma Druaka atau Atma pendosa yang tidak setia pada pasangannya akan disiksa dengan cara dicambuk dan dipaksa memeluk besi yang sangat panas hingga kulitnya melepuh. Astaga, serem banget ya Kak, dengarnya aja udah langsung gak berani selingkuh gitu, langsung inget Tuhan dan akhirat. Tuh, dengar ya Sobat Religi, gak cuma harus pintar dalam memilih pasangan sebelum menikah, tetapi setelah menikah pun kita harus pintar-pintar menjaga perasaan satu sama lain. Dan tentunya aja gak boleh lirik sana, lirik sini sembarangan gitu, harus komitmen ya. Bener banget sih. Kita harus tahu gitu ya caranya menjaga komitmen ketika menikah dan juga cara agar kita tetap adem ayem dengan pasangan. Mungkin deep talk atau quality time berdua bisa jadi solusi untuk memahami satu sama lain, untuk mengingat kembali kenapa sih kita milih dia untuk menjadi pasangan kita seumur hidup. Ya agar cinta-cinta di antara pasangan suami istri bisa tetap subur gitu deh. Oke, tapi sekarang aku penasaran deh, dalam agama Hindu itu ada nggak sih pengaruhnya berselingkuh terhadap keberlangsungan fungsi dari sebuah keluarga? Nah, ada nih di dalam Manawa Dharma Sastra, ada disebutkan tentang kewajiban tiap-tiap anggota keluarga. Salah satu kewajiban suami itu adalah setia terhadap pasangannya, dan salah satu kewajiban istri adalah setia terhadap suaminya. Kalau salah satu dari mereka atau bahkan dua-duanya saling selingkuh, ya rumah tangga akan jadi tidak harmonis. Terus bagaimana nasib anaknya melihat ayah dan ibunya bertengkar karena perselingkuhan? Padahal seharusnya keluarga itu bisa memberikan kenyamanan buat satu sama lain, apalagi untuk anak. Jadi fungsi dari keluarga tidak bisa berjalan dengan baik. Dan kalau tidak dilihat dari perspektif Hindu pun, selingkuh akan tetap punya dampak terhadap keharmonisan rumah tangga atau keluarga. Selingkuh itu jadi salah satu faktor perceraian di Indonesia. Pada akhirnya anak juga jadi korban di sini. Itu meninggalkan trauma tersendiri terhadap pihak yang diselingkuhin dan anak-anaknya. Oke, terima kasih ya Kak Ratna dan Kak K atas jawabannya. Rasa penasaran saya akhirnya sudah terjawab. Oke, ngomong-ngomong soal penjelasan dan topik kita hari ini, aku mau nanya nih sedikit tentang tipe atau mungkin pasangan yang nantinya ingin Kakak K dan Kak Ratna miliki ya setelah tadi kita membahas kalau di dalam rumah tangga itu ternyata ada rasa bosan, kita ada terjadi perselingkuhan dan lain sebagainya. Boleh Kak Ratna dijawab? Kalau tipe pasangan yang menurut saya kalau tipe pasangan yang saya inginkan itu, yang pertama itu jujur dan bisa dipercaya, itu udah pasti. Yang kedua setia, dan yang ketiga perhatian. Nah, kalau dari perspektif saya sih itu aja ya Kak, karena kita sebagai cewek tuh biar nggak diselingkuhin, seperti topik kita kali ini. Oke, baik. Kalau tipe saya itu, saya pengen punya tipe cowok yang kayak setia juga sama, terus paham agama dan juga takut istri boleh. Habis itu sekasta, yang paling penting sekasta ya. Habis itu juga saling percaya satu sama lain, nggak bobo-boboan, nggak merokok, nggak tatuan. Nah itu aja sih Kak kalau tipe saya. Oke, tipe Kak kayak agak lumayan berat ya teman-teman sobat religi, apalagi harus satu kasta nih ya. Tipenya bagus-bagus semua. Semoga Kak Ratna dan Kak K dan juga sobat religi bisa memilih lebih selektif lagi sebelum harus nanti menikah ke jenjang yang lebih serius. Dan jangan lupa podcast ini dijadikan acuan sebagai pengingat kepada teman-teman semuanya agar bisa tetap setia. Ya, maksudnya setia sama pasangan. Di dalam agama Hindu juga udah banyak banget kitab-kitab yang menjelaskan tentang perselingkuhan itu nggak baik dan nggak dianjurkan. Oke? Baik, sebelum mengakhiri podcast hari ini, apa ada pesan yang mau disampaikan oleh Kak Ratna atau Kak Kay kepada Sobat Religi?
Pesan dari saya, ya jangan selingkuh sih. Itu merugikan diri sendiri di dunia dan di akhirat. Merugikan orang lain juga loh. Kalau dari saya, pandai-pandai menjaga mata dan hati sih ya kak. Intinya harus melibatkan akal dulu sebelum bertindak, biar kita tahu mana yang salah dan mana yang benar. Jadi kita tidak akan berbuat dosa seperti berselingkuh itu. Oke, terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Kak Ratna dan Kak Kay. Baik Sobat Religi, itulah bincang-bincang hangat kita hari ini tentang perselingkuhan dalam rumah tangga menurut perspektif Hindu. Terima kasih untuk Sobat Religi yang telah setia mendengarkan dari awal sampai akhir podcast ini. Semoga Sobat Religi juga bisa setia kepada pasangannya dari awal hingga akhir hayat nanti ya. Oke, berakhir sudah podcast kita hari ini. Terima kasih untuk Kak Ratna dan Kak Kay yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk bergabung menjadi narasumber di podcast ini. Semoga Kak Kay dan Kak Ratna mendapat pasangan yang baik, yang setara dalam hal apapun, dan juga kuliahnya lancar hingga nanti wisuda dan lulus. Iya, terima kasih juga kepada Kak Intan dan Kak Widya sudah mengundang kami untuk datang ke podcast kali ini. Baik, terima kasih juga untuk Kak Inta dan Kak Widya untuk hari ini. Dan Sobat Religi, jangan lupa memilih pasangan yang setara, baik, tidak selingkuh, tidak merokok, tidak memukul, dan juga saling menghargai satu sama lain. Oke Sobat Religi, sampai jumpa lagi di sesi bincang bersama podcast Religi Indonesia yang berikutnya ya. Bye-bye.